Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa kita berdoa selalu agar COVID-19 ini segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul lagi di sekolah seperti biasanya. Baiklah, dalam kesempatan video kali ini kita bertemu lagi dengan Bapak, yaitu dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6, yaitu pelajaran yang ke-7. Pada pelajaran yang ke-7 ini kita akan membahas tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelum memasuki materi pelajaran yang ke-7 ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengetahui kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang kedua, anak-anak dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai nama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Dia waktu kecil biasa dipanggil dengan Abdul Ka'bah. Abu Bakar itu diberi nama oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah ayah mertua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan anak gadis Abu Bakar yang bernama Aisyah. Dalam bahasa Arab, ayah artinya abun, ya. Sedangkan gadis itu bahasa Arabnya bikr. Jadi abun dan bikr jadi Abu Bakar. Itulah nama yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar masuk Islam. Jadi kapan Abu Bakar masuk Islam? Abu Bakar masuk Islam pertama kali saat Islam didakwahkan. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, ketika disebarkan oleh Nabi Muhammad secara diam-diam, maka Abu Bakar inilah orang yang pertama kali masuk Islam bersama dengan istri Nabi Muhammad SAW dan ada beberapa orang lagi. Tidak sulit bagi Abu Bakar meyakini ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Abu Bakar termasuk as-sabiqun al-awwalun namanya, ya. Artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam setelah Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar karena Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam berbagai macam peristiwa. Jadi dia sangat percaya kepada Rasul, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu artinya membenarkan. Ketika orang-orang Quraisy pada tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ini orang yang sangat percaya pertama kali, walaupun itu mustahil, seperti peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian kekhalifahan Abu Bakar. Sepeninggalan Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, ya, sebagai pengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam lebih maju lagi. Beberapa hal yang dilakukan Abu Bakar pada masa kekhalifahannya: yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Setelah kematian Rasulullah, orang munafik, ya, orang yang tidak benar-benar percaya kepada Allah, merasa tidak ada lagi yang mereka takuti. Mereka mulai meninggalkan aturan-aturan Allah. Mereka mulai meninggalkan sholat, tidak membayar zakat, dan tidak menunaikan haji. Dan ada juga yang mengaku sebagai nabi palsu, yaitu salah satunya adalah Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid, ya. Abu Bakar kemudian memerangi kaum murtad dan nabi palsu tersebut. Yang kedua, memerangi orang yang tidak membayar zakat. Abu Bakar merasa khawatir ketika melihat umat Islam mulai enggan melaksanakan aturan Allah. Salah satunya mereka enggan membayar zakat. Apa yang dilakukan Abu Bakar bertujuan untuk mensejahterakan bagi masyarakat. Dia tidak ingin orang yang bergelimang harta, sementara ada orang-orang yang membutuhkan, ya, fakir miskin dan lain-lainnya. Kemudian yang dilakukan Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang seterusnya, yaitu memperluas wilayah Islam, ya.
menyebarkan agama Islam di penjuru-penjuru dunia. Abu Bakar mempersiapkan pasukannya untuk memperluas Islam. Tujuannya untuk menyebarkan agama Islam. Pada masanya Abu Bakar berhasil menaklukkan beberapa daerah, yaitu antara lain Syria, beberapa wilayah Persia, Daumatul Jandal di Suriah, dan kerajaan Hirah di Irak. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usia 62 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Jenazahnya dikuburkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail al-Mahzumi. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Umar berasal dari suku Bani Adi, salah satu keturunan kaum Quraisy. Umar bin Khattab merupakan sosok lelaki tegas dan pemberani. Ciri-ciri fisiknya yaitu bertubuh kekar, ya, dan bahunya bidang. Tinggi postur tubuhnya menambah kegagahannya. Jadi pada saat itu Umar ini adalah salah satu orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang Quraisy. Umar bin Khattab masuk Islam. Kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Jadi ketika Rasulullah membawa Islam, Umar ini salah satu orang yang sangat menentang ajaran agama Islam, ya, karena tidak sesuai dengan agama-agama yang telah dibawa nenek moyang mereka. Jadi dia tuh masuk Islam setelah 5 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, baru 5 tahun baru masuk Islam. Umar masuk Islam setelah adiknya Fatimah dan suami adiknya yaitu Sa'id bin Zaid. Saat Umar sangat marah ketika mengetahui bahwa Fatimah dan suaminya telah masuk Islam, Umar kemudian mendatangi rumah adiknya. Ya, ini saat-saatnya Umar akan masuk Islam. Pada saat itu Khabbab bin Arth sedang membaca surat Al-Quran kepada Fatimah dan suaminya. Melihat Umar datang, Fatimah langsung menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran tersebut, lembaran-lembaran tersebut. Dengan suara lantang, Umar menanyakan apa yang dibaca oleh Fatimah. Fatimah merasa ketakutan. Melihat kemarahan Umar, Umar memaksa Fatimah untuk menunjukkan apa yang dibaca. Fatimah akhirnya pun menyerahkan lembaran Al-Quran tersebut. Umar lalu membaca tulisan tersebut, yaitu surat Toha ayat 1-8, ya. Ya, subhanallah. Setelah membaca ayat tersebut, surat Toha ayat 1-8, Allah Subhanahu wa taala membuka hati Umar. Umar memuji ayat Allah yang indah tersebut. Umar pun tergetar hatinya untuk segera memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Saat itu juga Umar pergi ke rumah Rasulullah SAW yang berada di salah satu sahabatnya, Arqam namanya. Di depan Rasulullah, Umar bin Khattab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat lain bersujud syukur atas keislaman Umar bin Khattab tersebut. Jadi kehadiran Umar bin Khattab dalam barisan Islam menambah keberanian kaum muslimin yang menyatakan keislamannya tanpa sembunyi-sembunyi. Pada saat Umar masuk Islam inilah Islam disebarkan dengan cara terang-terangan. Kaum muslimin semakin yakin dengan kebenaran Islam. Kemudian Umar ini diberi gelar Al-Faruq. Apa artinya? Rasulullah memberi gelar Al-Faruq kepada Umar. Al-Faruq artinya pemisah, maksudnya pemisah antara hak dan yang batil. Dengan hadirnya Umar, Allah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menukar ketakutan dengan keberanian, mengubah kesalahan jadi kebenaran, dan menjadikan sikap lembut menjadi sikap tegas dan kuat. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya yang berlangsung selama 10 tahun 6 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Umar ini membuat lembaga-lembaga, antara lain pengaturan air, makanan, masalah masyarakat, urusan tanah, pajak, dan lain-lain. Yang kedua, Umar mendirikan Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Penyimpanan uang atau harta umat Islam, ya. Kalau sekarang ini bisa dinamakan bank. Yang ketiga, menetapkan tahun Hijriah yang dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Yang keempat, membuat mata uang dari emas yang namanya dinar dan dari perak yang namanya dirham. Yang kelima, membentuk angkatan perang Islam. Yang keenam, menggaji pegawai dan para tentara. Dan yang ketujuh, memperluas wilayah Islam.
Beberapa daerah yang ditaklukkannya antara lain Damaskus, Baitul Maqdis, bagian wilayah Mesir, Persia, Palestina, dan Suriah. Itulah anak-anak cerita dari Umar bin Khattab. Ya, dia meninggal pada usia 63 tahun, tepatnya bulan Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Itulah anak-anak cerita dari salah satu ya khalifah atau sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal latihan. Kita kerjakan bersama-sama seperti biasa. Nomor 1, Abu Bakar lahir ... setelah Rasulullah SAW. Jawabannya adalah B, 2 tahun. Nomor 2, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan Rasulullah dalam peristiwa. Jawabannya D, Isra Mi'raj. Nomor 3, Bikr berarti. Jawabannya B, gadis. Nomor 4, surah yang dibaca Umar bin Khattab yang menyebabkan ia masuk Islam adalah surah. Nomor 4, jawabannya adalah C, Toha ayat 1 sampai 8. Nomor 5, arti dari kata Al-Faruq adalah. Jawabannya B, pemisah. Nomor 6, peristiwa yang dijadikan awal mulanya tahun Hijriah adalah. Jawabannya A, hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nomor 7, khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah adalah. Yang pertama yaitu D, Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 8, berikut adalah perilaku teladan Abu Bakar kecuali B, pemarah. 9, sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, kebaikan menunjukkan kepada surga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh. Jawabannya B, Bukhari dan Muslim. Nomor 10, tidak berpura-pura merupakan contoh sikap. Tidak berpura-pura itu berarti A ya, tegas. Kemudian bagian B, nomor 1, contoh ... adalah meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jawabannya adalah pemberani ya. Nomor 2, orang ... tidak akan pernah jatuh miskin, orang dermawan. Jawabannya. Nomor 3, ... adalah sifat yang mampu meredam emosi ketika marah. Jawabannya sabar. Nomor 4, menolak ajakan teman untuk menjahili teman termasuk kategori sifat tegas. Nomor 5, berbicara apa adanya adalah contoh sikap. Jawabannya jujur. Bagian C, nomor 1, As-Siddiq artinya membenarkan ya, atau jujur boleh. Nomor 2, dua orang yang mengaku sebagai nabi pada masa kekhalifahan Abu Bakar adalah Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah bin Khuwailid. Nomor 3, adik Umar bin Khattab yang lebih dulu masuk Islam adalah Fatimah. Nomor 4, Umar bin Khattab meninggal pada tahun ke-23 Hijriah. Nomor 5, apabila ada teman yang mengajak membolos sekolah, sikap yang kamu lakukan adalah menolaknya dengan baik ya. Nomor 1 bagian D, gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq. Benar. Nomor 2, masa kekhalifahan Abu Bakar berlangsung selama 2 tahun 2 bulan ya. Salah ya. Nomor 3, pada waktu kecil Umar bin Khattab bernama Abdul Ka'bah. Betul. Nomor 4, penetapan tahun Hijriah pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Betul. Nomor 5, menyontek saat ujian merupakan sifat pemberani dan terpuji. Salah. Baiklah anak-anak, tugas anak-anak di rumah adalah latihan soal bagian E ya, bagian E dari 1 sampai 5. Itu yang anak-anak kerjakan di rumah. Baiklah, sekian video pelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya tentang PAI. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.